tinggal di sana selama 3 hari. Saat mandi, Ming Han merasakan aura tidak enak. Benar saja Mao muncul dan menakutinya. Pagi-pagi buta, ia menemui Shifu yang menikahkannya untuk meminta bantuan. Namun Shifu itu bilang Mao tidak boleh sering-sering merasuki manusia karena itu akan melukai rohnya. Ming Han diminta memberi dupa kepada Mao dan menuruti keinginan terakhirnya agar Mao bisa bereinkarnasi dengan tenang. Permintaan pertama Mao adalah Ming Han diminta menyumbang ke organisasi pengurangan pemanasan global untuk menyelamatkan bumi. Ming Han diminta menjadi relawan dengan mengambil sampah plastik di pantai. Permintaan kedua, Ming Han diminta menjemput anjing peliharaan Mao dan merawatnya. Permintaan ketiga adalah Ming Han harus sering-sering menemui neneknya di rumah. Selain menjenguknya, Ming Han diminta menghapus video-video Mao bersama kekasihnya dahulu. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kedatangan ayah Mao yang memegang ponsel miliknya. Ming Han harus mencari cara bagaimana mengambil ponsel tersebut. Saat makan malam, ayah Mao bilang kepolisian tidak mencari pelaku penabrak anaknya dan kasusnya diselesaikan begitu saja. Mao si arwah mengajak Ming Han untuk menemui mantan kekasihnya dulu yang ternyata sudah punya kekasih baru setelah kematiannya. Dulu pernikahan mereka tidak direstui ayahnya karena ia tidak suka. Namun kini kekasihnya secepat ini melupakannya. Di jalan pulang, Ming Han dan Mao bertemu ayah Mao sendirian. Tiba-tiba ayah Mao memberikan berkas-berkas kasus tabrak lari yang menewaskan anaknya. Mao pun menceritakan saat dirinya kecelakaan, ia menangis karena bertengkar dengan ayahnya. Namun kekasihnya saat itu menghilang, tidak mengangkat teleponnya. Tiba-tiba ketika dirinya sibuk merekam untuk buat story, sebuah mobil menabraknya. Ketika mendengar itu, Ming Han langsung memeriksa arsip IG Mao untuk mencari storynya. Namun di rekaman itu hanya terlihat sepatu dari pelaku saja. Di berkas kasus juga dituliskan bahwa kamera satu-satunya di daerah itu juga menghilang. Namun ketika Ming Han memeriksa, ia tidak percaya sampai ia tidak sengaja melihat mobil-mobil yang terparkir dekat sana. Ming Han akhirnya berhasil mendapatkan rekaman mobil itu dan melihat orang yang dia kenal, yaitu pria yang sebelumnya jadi buronan karena merupakan salah satu anggota seorang gembong obat terlarang. Namun sayang, pria itu tewas di lapas karena berkelahi. Lagi-lagi mereka tidak menemukan cara mengungkap kasus Mao. Ming Han memutuskan akan mencari mobil plat 6610 dan mengikutinya ke klub tempat para pria banci berpesta. Di sana Ming Han mencoba mendekati pria itu, namun berakhir dipukuli karena pria itu bukan seorang waria. Belum menyerah, Ming Han mengikuti pria 6610 itu lagi ke sebuah gudang. Namun tiba-tiba rekan kepolisiannya, Lin, juga ada di sana sedang menyamar. Lin tidak sadar bahwa ia menduduki seorang arwah. Berkali-kali Ming Han mencoba memberitahu, tapi Lin tidak juga kabur. Sampai akhirnya mereka pun kembali mengikuti keberadaan mobil itu dan sampai di sebuah gudang bahan bangunan.